kita masuk ke bahasa C dulu ya. Baru nanti kita coba lihat perbandingannya di C++ seperti apa. Misalkan di sini kita mau menyelesaikan atau kita akan mencoba membuat program dari flowchart soal yang pertama gitu ya. Jadi misalkan nama soalnya saya kasih soal 1 ya. Soal 1.cpp. Ya. Oke, ini biar kelihatan mungkin saya geser aja ya. Saya bikin full screen aja. Nah, kelihatan. Ya. Jadi ini soal 1.cpp ya, walaupun ekstensinya .cpp tapi kita akan mencoba menuliskan dalam bahasa C gitu ya. Oke, yang pertama di baris pertama ini kita akan menuliskan apa nih? Include ya. Ya, include ya. Include. Kemudian yang di dalam kurung lancip ini apa? Kalau bahasa C? Studio stdio ya, stdio.h. Bukan studio ya. Kalau studio nanti jadi kebiasaan malah nggak bisa dijalankan nanti. Yo. Oke, kemudian kita tulis struktur dasarnya dulu saja. Berarti setelah include, bawahnya ada namanya integer main, atau ini program utamanya. Kalau nggak ada ini, maka bahasa C itu nggak mau jalan. Kemudian return 0. Ya. Oke, di sini sudah kita buat struktur dasarnya. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita tuliskan dulu di sini adalah bagian kamus atau deklarasinya. Untuk membuat sebuah tulisan keterangan bisa pakai garing 2 kali seperti ini. Saya tulis kamus gitu ya. Ini tidak akan berefek ke program. Jadi ini hanya informasi saja atau keterangan saja yang membantu seorang programmer ketika membuat sebuah program. Menjelaskan yang dimaksud di bagian itu atau di baris bawahnya atau baris sampingnya itu untuk apa gitu ya. Kamus, bagian kamus atau deklarasi ya kalau di pseudocode. Deklarasi. Apa yang ada dituliskan di bagian kamus atau deklarasi? Tadi 4 variabel yang akan kita pakai ya. Di sini ada Celsius, kemudian tadi mana ya? Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit dan Kelvin. Tipe datanya apa di sini? Integer semua. Ya, integer semua. Berarti kita tuliskan di sini untuk menuliskannya berarti integer, ya, int, kemudian Celsius. Ini saya pakai huruf kecil aja ya, karena di bahasa C nanti huruf besar dan huruf kecil itu akan dianggap berbeda. Jadi kalau kalian di sini pakai huruf C-nya di depan ini gede, ya berarti nanti seterusnya depannya harus gede terus gitu ya. Kalau ada yang salah satu ada yang kecil, maka itu akan terdeteksi error. Integer Celsius, integer Reaumur, ya. Kemudian integer Fahrenheit, kemudian integer Kelvin. Ya. Oke, kita sudah menuliskan bagian kamus atau deklarasinya. Kenapa? Karena ini penting nanti, menjadi penting ketika kita masuk ke dalam algoritma. Ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke bagian algoritma. Ini mungkin saya gedein ya, biar kelihatan ya. Nah, sudah kelihatan belum nih tulisannya? Takutnya tadi harus pakai kaca pembesar. Sudah, sudah. Sudah, Pak. Sekarang kita masuk ke bagian algoritmanya. Bagian algoritma di sini kita yang pertama adalah lambang jajar genjang seperti ini. Di dalamnya isinya Celsius. Berarti ini adalah input Celsius gitu ya. Input kalau di bahasa C pakainya apa? Printf bukan, Pak. Ya, scanf ya. Scanf. Jadi kalau input itu namanya scanf. Kemudian kurung buka kurung tutup, titik koma jangan lupa belakang. Yang di dalam tanda kurung ini ya, ini yang perlu diingat gitu ya. Kita pertama membuat tanda petik ini, tanda petik di dalamnya kita isi dengan persen apa gitu kan. Kemarin ada persen D, ada persen I, ada persen F, dan ada persen C.
Karena di sini kita akan mencoba menginputkan Celsius ya. Ini kan Celsius. Celsius kita cek di sini. Celsius itu ternyata tipe datanya adalah integer. Karena integer maka di sini adalah persen D. Ya. Kemudian di luar tanda petik kita tambahkan koma, tambahkan lambang dan, tulisi dengan Celsius. Ya. Oke, ini untuk input Celsius ya. Untuk bagian yang sini ini sudah clear. Kemudian sekarang kita masuk ke rumusnya ini, perhitungan ini. Ya, rumus itu. Kita coba masuk ke rumusnya. Rumusnya itu berarti Reaumur ya, sama dengan kita samakan aja 4 kali Celsius kita bagi dengan 5. Kemudian Fahrenheit itu sama dengan 9 dikali Celsius dibagi 5 ditambah 32. Kemudian Kelvin itu sama dengan Celsius ditambah 273. Ya. Ini rumus Reaumur ini mungkin saya kasih enter aja ya, menjelaskan aja. Ini berarti bagian inputnya ya. Kemudian yang ini adalah perhitungan untuk mencari Celsius ke dalam Reaumur, Celsius ke dalam Fahrenheit, dan Celsius ke dalam Kelvin ya, yang ada di kotak kedua ini. Ya, oke. Selanjutnya sebenarnya di sini ada pemilihan ya, ada belah ketupat, tapi kita abaikan dulu saja. Kita lompati langsung tampilkan outputnya dulu aja. Ya, kita lompati bagian ini, nanti kita sisipi aja. Kita lompati ini, kita langsung masuk ke bagian Reaumur, menampilkan hasil dari konversinya. Nanti hasil Reaumur seperti apa, Fahrenheit seperti apa, Kelvin seperti apa, ya. Untuk menampilkan berarti pakai perintah namanya printf, gitu ya. Printf, kemudian titik koma, di dalamnya berarti ini sama ya, tanda petik, jangan lupa titik komanya ya. Tanda petik persen. Yang pertama adalah Reaumur ya. Reaumur itu tipe datanya adalah integer di sini. Berarti nanti persen D juga. Diikuti dengan koma di luar tanda petik, kita tulis namanya Reaumur. Kemudian Fahrenheit juga sama, printf karena dia integer juga, jadi persen D, koma Fahrenheit. Ya, kemudian printf lagi, ini persen D lagi, kemudian Kelvin. Ya. Ini kurang lebih. Nanti kita coba jalankan nih. Kita coba jalankan. Hasilnya sudah benar atau belum. Kita coba jalankan. Saya coba save. Saya coba run. Ya, ini sudah connected, sudah running, sudah jalan. Tapi dia kedip-kedip di sini. Dia ngapain gitu ya? Dia menunggu input dari kita ya, untuk memasukkan angka untuk variabel Celsius ini kan gitu. Pertama kan kita meminta input di sini ya, Celsius. Makanya program ini nggak jalan. Kenapa? Karena dia lagi nunggu di sini. Kita masukkan angka berapa nih supaya bisa disimpan di Celsius. Kan? Jadi di sini misalkan saya masukkan angka 100 ya. 100 misalkan 100 derajat Celsius misalkan. Saya enter. Maka hasilnya sudah muncul nih 80, 212, 373. Cuma sayangnya ini menjadi satu baris. Ada yang tahu kenapa ini kok jadi satu baris? Kenapa jadi satu baris? Nggak pakai pemisah, Pak. Belum ada pemisahnya, Pak. Ya, tidak ada apa namanya, pindah barisnya gitu ya. Kalau pindah baris di C++ pakainya apa? NDL, Pak. Apa? NDL.
Nlen itu kalau di C++, Nlen. kalau di C Oh, yang strip N kan? ya \n ya, di sini \n, di sini \n, dan bawahnya juga \n. Sebenarnya bawah itu nggak usah, nggak apa-apa gitu ya, karena dia sudah tidak ada teks lagi di bawahnya. Tapi ya biar sekalian aja gitu ya. Sehingga kalau dijalankan, sekarang kita lihat. Sekarang saya masukkan 100. Enter. Ya, sudah terpisah sekarang. 80 sendiri, 80 ini apa gitu kan? 80 itu printf yang paling atas. Printf paling atas itu apa? Bisa dikecilkan. Reamur. Ya, reamur. Kemudian printf yang kedua adalah Fahrenheit, printf yang ketiga adalah Kelvin. Jadi ini sesuai urutan yang kita buat di kode program. Urutannya urutan sesuai urutan nomor. Karena program memang berjalan secara urut ya, dari atas ke bawah. Jadi dia tidak akan bisa meloncat ke bawah dulu, naik lagi ke atas, ke bawah lagi, ke atas, ke bawah, enggak. Kecuali ada perintah if atau perintah pengulangan atau pemilihan di situ. Ya. Jadi ini sebenarnya program akan jalan dari 12 menjalankan 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Sampai 22. Ini akhir dari program. Ya. Jadi kayak tadi tulisan connection close, itu kenapa dia bisa menyampaikan dia connectionnya close gitu ya. Di sini misalkan, mungkin minggu lalu saya lupa menjelaskan. Misalkan saya masukkan 100, kemudian enter, selesai. Di sini tulisannya connection close. Artinya ini program sudah selesai. Dia bisa tahu program selesai dari mana? Dari tulisan return 0 ini. Ya, atau ini akhir dari program. Gitu ya. Gampangannya seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu sih penjelasannya. Oke, ini terkait dengan proses tadi ya, bagaimana input dari Celsius kemudian bisa dikonversi menjadi reamur, Fahrenheit, dan Kelvin, kemudian ditampilkan di layar. Ya, supaya lebih informatif ya mungkin kita tambahkan tambahkan pemanisnya gitu ya, atau kita buat kalau di masakan ya kita tinggal plating aja gitu, masakannya udah jadi. Ini kan masakannya sebenarnya udah jadi gitu ya. Artinya secara konversi dari Celsius ke reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin itu sudah jadi, masakannya sudah jadi. Tinggal bagaimana kita menyajikannya di piring, gitu kan. Tinggal bagaimana kita membuat platingnya. Nah, supaya untuk mempercantik mungkin di sini kita tambahkan tulisan reamur, gitu, -2, kemudian di sini Fahrenheit, -2, gitu ya, kemudian Kelvin. Sehingga nanti yang muncul itu tidak cuma angka aja, yang muncul nanti ada informasi reamur itu nilainya berapa, Fahrenheit nilainya berapa, Kelvin nilainya berapa. Ya, kita coba nih. Kita coba di sini misalkan kita masukkan 100. Nah, sekarang ada penjelasannya. Istilahnya ini sebenarnya program sudah jalan gitu ya, tanpa ada penjelasan reamur, Fahrenheit, dan Kelvin ini sudah jalan. Nah, sekarang tinggal pemanisnya aja, bagaimana menyajikannya, supaya ketika program ini saya kasih ke orang lain juga tahu gitu. Oh, ini yang 80 itu reamur, oh yang 212 itu Fahrenheit, yang 373 itu adalah Kelvin gitu ya. Karena mungkin program ini misalkan kita kasih ke orang biar orang lain tahu tanpa melihat kode programnya, kan kita perlu menjelaskan ada informasi seperti ini. Kemudian mungkin di inputnya ini juga perlu kita tambahkan informasi gitu ya. Kita mau minta apa nih di sini. Ya. Jadi kita tambahkan aja di atasnya scanf dengan printf lagi gitu kan. Printf misalkan masukkan nilai suhu ya dalam Celsius. Misalkan seperti ini. Ya. Nanti ketika dijalankan sekarang sudah sangat lebih informatif. Jadi ketika program ini dijalankan, dikasihkan ke orang lain,
file ininya aja, file hitam putihnya aja gitu ya, tanpa kita menyerahkan kode programnya, orang bisa menjalankan. Oh, ini masukkan nilai suhu dalam Celcius, misalkan saya masukkan 100, oh jadinya seperti ini, kan gitu. Jadi bisa memberi gambaran kepada orang lain.